Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasmi Syafruddin, kelas 3B, semester 3, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini, saya akan mempromosikan sebuah iklan untuk memenuhi tugas ujian terakhir mata kuliah Hukum Dagang. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempromosikan sebuah angkutan, yaitu angkutan laut. Sesuai dari instruksi dari Ibu bahwa kita disuruh untuk memilih dari ketiga angkutan itu, yaitu angkutan udara, angkutan darat, dan angkutan laut. Kita disuruh untuk memilih salah satu angkutan untuk dijadikan bahan promosian dan menceritakan kelebihan-kelebihan dari angkutan yang kita pilih. Pada kesempatan kali ini, saya lebih memilih untuk mempromosikan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh angkutan laut. Karena yang menurut saya, yang saya baca dari YouTube, TikTok, dan media lainnya, bahwa yang memiliki kelebihan yang lebih banyak itu adalah angkutan laut. Karena pengiriman barangnya lebih banyak dan harganya juga terjangkau. Apalagi untuk orang yang barang tersebut mau dijualkan lagi, pasti semua orang pasti menginginkan, semua penjual pasti menginginkan untung yang lebih besar. Jadi, untuk menggapai untung dari barang yang tersebut lebih besar, itu dari proses pengiriman barang, itu juga harus kita perhitungkan. Jadi, menurut saya, untuk penggunaan atau pengiriman barang yang untuk diperjualbelikan lagi atau tidak diperjualbelikan lagi, itu lebih baik menggunakan jasa dari angkutan laut. Karena harganya sudah terjangkau dan barang yang kita kirim juga dalam bentuk atau dalam bentuk yang banyak atau barang tersebut banyak. Apalagi harganya juga terjangkau. Dan kita juga bisa menyewa satu kontainer untuk mengirim barang, dan barang kita semua, mulai dari pakaian sampai yang lainnya, kita bisa simpan di kontainer. Tentu saja dari ketiga angkutan itu, yang lebih banyak memuat barang itu adalah angkutan laut, dan tidak mungkin juga kontainer tersebut bisa dibawa oleh angkutan udara, apalagi angkutan darat. Yang bisa memuat barang seperti itu hanya angkutan laut. Jadi menurut saya lebih baik Bapak dan Ibu, saudara-saudari semuanya untuk memilih angkutan laut untuk dijadikan transportasi untuk pengiriman barang, karena harganya sudah terjangkau dan pengiriman barang juga lebih banyak daripada angkutan udara dan angkutan darat. Angkutan udara bisa saja kita menggunakan jasa dari angkutan darat, tetapi tentu saja pengiriman barang kita tidak akan terlalu banyak. Sedangkan di angkutan laut, pengiriman barang kita akan lebih banyak dan harganya terjangkau. Apalagi kita memakai jasa dari angkutan laut, itu tentu saja akan memudahkan kita dan akan lebih banyak menghasilkan keuntungan bagi kita. Apalagi kita menggunakan jasa dari angkutan udara, itu saya rasa lebih boros dan pengiriman barang juga hanya sedikit, karena di angkutan udara tersebut tidak akan menerima barang yang lebih banyak, dan pengiriman barang itu juga harus sesuai standar. Jadi menurut saya menyarankan untuk Bapak, Ibu, adik-adik semua harus memakai jasa dari angkutan laut supaya pengiriman barangnya lebih banyak dan tidak terlalu memakan biaya yang besar. Baik, di sini saya akan mempromosikan kelebihan kedua yang dimiliki oleh angkutan laut, yaitu menjangkau lebih banyak daerah. Keunggulan lain dari ekspedisi laut adalah mampu menjangkau berbagai daerah, mulai dari daerah yang padat penduduk maupun daerah terpencil sekalipun. Bahkan ekspedisi laut mampu mengangkut barang mencapai pulau terjauh, bahkan luar negeri sekalipun. Hal ini akan mempermudahkan kita untuk mengirim barang ke keluarga kita yang berada di pulau yang lain. Tentunya kita
sama-sama mengetahui bahwa tidak mungkin setiap pulau mempunyai bandara masing-masing. Itu kemungkinan besar hanya 50% setiap pulau mempunyai bandara masing-masing, tapi 50% lagi mungkin tidak ada bandara. Jadi menurut saya pengiriman barang yang lebih baik itu kita menggunakan jasa dari angkutan laut, karena dia dapat menjangkau setiap dari pulau yang satu ke pulau yang lain melalui jalur perairan. Yang kedua itu kita tidak mungkin menggunakan jasa dari angkutan darat, karena tidak mungkin juga pulau yang satu dengan pulau yang satu lagi mempunyai jalan yang jalan yang terhubung. Jadi ada juga setiap satu pulau dengan pulau yang satu mempunyai jalan yang terhubung, itu hanya kemungkinan besar 50% saja, yang seperti yang saya katakan tadi, seperti yang di bandara yang setiap pulau. Mungkin karena 50% lagi setiap satu pulau dengan pulau yang lain tidak mempunyai jalur atau jalan yang berhubungan. Itu 50%-nya tidak ada, mungkin karena dari pemerintah belum membuat jalan tersebut atau apa, saya juga tidak tahu. Dan dari angkutan laut ini kita akan dipermudahkan atau memudahkan kita untuk mengirim barang. Contohnya seperti saya yang sekarang berada di Kupang. Itu kalau dari angkutan udara memang ada, tapi untuk pengiriman barang, contohnya saya ingin mengirim barang untuk orang tua saya yang berada di kampung. Kalau di kampung saya sendiri itu tidak ada bandara untuk pesawat bisa mendarat. Ada, tapi di kampung sebelah. Jika kita ingin mengambil barang kita yang dikirim melalui jasa angkutan udara, maka kita harus menyeberang laut lagi untuk mengambil barang tersebut yang saya kirimkan untuk orang tua saya di kampung. Kalau untuk menggunakan angkutan darat, saya rasa tidak mungkin, karena dari Kupang ke kampung saya itu tidak ada jalan. Tidak ada jalan darat untuk pengiriman barang, harus melalui angkutan laut. Jadi menurut saya, di sini saya sarankan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai semua, saya sarankan untuk menggunakan jasa angkutan laut untuk pengiriman barang untuk keluarga kita yang berada di kampung, karena pengirimannya kita bisa mengirim barang dengan jumlah yang lebih banyak dan harganya masih terjangkau. Harganya sesuailah dengan apa yang di dompet kita. Jadi kelebihan kedua yang dimiliki oleh angkutan laut adalah dia dapat menjangkau setiap pulau. Setiap pulau maupun dari pulau yang padat penduduk maupun pulau terpencil sekalipun angkutan laut dapat dapat melakukan pengiriman asalkan menggunakan jasa dari angkutan laut. Apalagi sekarang ini semua orang pasti tergila-gila yang namanya dengan belanja online. Jadi kalau menurut saya pembelajaran online itu contohnya dari satu pulau ke pulau yang lain tidak mungkin kalau tidak ada jalan darat yang terhubung dari pulau itu ke dari pulau A ke pulau yang B. Kalau tidak ada jalan yang terhubung, pasti jalan terakhir kita akan memilih angkutan laut. Jadi saya sarankan untuk Bapak, Ibu, saudara sekalian semuanya lebih baik menggunakan jasa angkutan laut, karena pengiriman barangnya lebih banyak dan harganya juga terjangkau. Baik, di sini saya akan mempromosikan kelebihan ketiga yang dimiliki oleh angkutan laut, yaitu dia bisa mengangkut semua jenis barang melalui ekspedisi laut. Kita bisa mengirim semua jenis barang, bukan berarti barang ilegal. Saya garis bawahi, bisa semua barang, intinya jangan barang ilegal, karena barang ilegal itu dilarang diedarkan oleh pemerintah. Kalau kita mau mengedarkan barang ilegal itu nanti pasti akan tertangkap oleh pihak yang berwajib. Jadi angkutan laut ini kita bisa mengirim semua jenis barang, dari barang besi dan lain sebagainya, barang yang otomatis tidak mungkin dimuat oleh angkutan udara dan angkutan darat. Darat sih bisa saja memuat semua jenis barang, tapi itu hanya terbatas. Sedangkan di angkutan laut itu semua jenis barang dengan jumlah yang besar sekalipun dia bisa mengangkut barang tersebut. Maksud dari
maksud pengiriman semua barang tersebut adalah yang pertama itu contohnya seperti mobil. Mobil kan kalau kita mau kirim kan tidak mungkin lewat angkutan udara ataupun angkutan darat. Angkutan darat bisa saja, intinya ada jalan penghubung. Tapi kalau contohnya begini, kita mau membeli mobil dari Jakarta ke NTT, itu kan tidak ada jalan darat dari Jakarta NTT, kan tidak ada. Itu hanya ada jalan melalui perairan. Jadi menurut saya lebih baik kita semua menggunakan jasa dari angkutan laut, karena pengiriman barang sudah banyak. Apalagi barang seperti mobil kan tidak mungkin dari Jakarta ke NTT melalui jalan darat, kan tidak ada. Itu adanya melalui jalur laut. Dan pengiriman barang sudah banyak, harga juga sesuai lah dengan dompet kita. Jadi menurut saya pengiriman barang lebih bagus itu lebih tepatnya menggunakan jasa dari angkutan laut. Dan kalau kita contohnya begini, di saya yang dari Pelabuhan Larantuka ke Pelabuhan Kupang, di sini kan banyak sekali memuat oto. Dalam oto itu kan kalau dimuat dari dalam keadaan yang baterai yang aktif. Kalau menurut saya ketika kita mau naik pesawat itu sebelum naik dikasih arahan dulu, matikan HP sebelum kita naik pesawat, karena HP kan mudah meledak. Jadi takutnya nanti pas di perjalanan ada kendala atau apa, kan kita tidak tahu. Jadi sebelum naik pesawat itu sudah diinstruksikan bahwa mematikan HP terlebih dahulu sebelum memasuki pesawat. Kalau di angkutan laut kan masuk dalam keadaan oto yang baterainya aktif, itu bisa saja. Kan tidak mungkin angkutan udara bisa memuat mobil. Itu yang bisa memuat mobil hanyalah ada di angkutan laut. Jadi kita ingin kayak mobil untuk kerja bangunan kan lebih tepatnya menggunakan jasa dari angkutan laut untuk perpindahan mobil ke satu pulau ke pulau yang lain, itu pasti menggunakan jasa dari angkutan laut. Yang kedua itu dapat memuat zat kimia yang mudah meledak, contohnya seperti parfum dan zat kimia yang lainnya. Itu kalau menurut saya dari angkutan udara dan angkutan darat tidak akan berani memuat barang tersebut. Yang hanya berani untuk memuat barang tersebut adalah dari angkutan laut. Jadi saran dari saya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya kasih semua, dari saya lebih baik kita memilih jasa dari angkutan laut. Karena harganya sudah terjangkau dan pengiriman barang kita juga lebih banyak. Sekian dan terima kasih.